pesan Tuhan untuk kita tentang menghidupkan setiap kematian ya. Nah jadi kalau saya dapat pesan Tuhan dan dikasih judul kayak gini, yang pertama-tama saya renungkan tuh judulnya gitu, menghidupkan. Karena ketika dikasih tema ini bukan semata-mata pengen tema yang seperti ini gitu ya, tapi saya percaya pasti ada maksud Tuhan di balik itu. Nah menghidupkan setiap kematian artinya mungkin Tuhan melihat ada kematian gitu ya di antara anak-anak Tuhan hari-hari ini. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan ingin anak-anak Tuhan nggak ada satupun yang mengalami yang namanya kematian. Apakah itu kematian rohani atau yang pasti ini berbicara tentang kematian rohani. Atau Tuhan nggak mau roh kita padam. Nah, waktu Pak Ishak Patar sampaikan dia mendapat pesan dari Tuhan tentang ada bangkai binatang dan bagaimana semut-semut itu bisa datang menghampiri bangkai itu ya, saya renungkan gitu ya bahwa semut aja tahu dari tempat yang jauh aja semut tahu ada kematian. Makanya saya percaya mereka bisa datang bergerombol gitu, nggak janjian kesana yuk kita sama-sama gitu, enggak. Masing-masing semua semut-semut itu tahu bahwa di situ ada kematian. Nah kalau semut aja tahu ada kematian, mestinya kita anak-anak Tuhan kita tahu kok, mestinya kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan kerohanian kita mestinya tahu. Kita adalah orang yang harusnya paling sadar kalau ada sesuatu yang terjadi dengan rohani kita. Kalau ada kemunduran, kalau ada sakit rohaninya, ada kepadaman di dalam roh kita adalah orang yang paling pertama tahu. Kenapa? Pasti Roh Kudus ngomong sama kita. Jadi semut bisa tahu, kita terlebih-lebih lagi harusnya lebih tahu. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang bergairah. Tuhan kita adalah Tuhan yang rasanya nggak ada capeknya. Tuhan yang selalu menyala-nyala karena dia adalah roh yang menghanguskan. Dia punya gairah yang luar biasa. Ketika dia melihat dari anak-anaknya ada yang kurang gairah, tentu itu mengusik hati dia. Makanya dia memberikan pesan ini buat kita. Nah ini waktunya kita cek lagi nih. Bagaimana dengan kondisi roh saya hari ini? Apakah saya masih menyala-nyala seperti dulu waktu pertama kali saya jatuh cinta sama Tuhan? Apakah saat ini saya sudah mengalami penurunan? Nah, kalau kita baca di dalam Yesaya juga dikatakan, Yesaya 42 juga dikatakan bahwa Tuhan itu paling gak tahan melihat ada yang namanya sumbu. Dia bilang sumbu yang pudar itu buat dia nggak akan padamkan. Dia akan membuat sumbu yang sudah pudar itu menyala-nyala lagi melalui pesan Tuhan pagi hari ini. Nah, apa yang mesti kita lakukan nih? Apa yang menjadi bagian kita untuk kalau kita tahu sesuatu terjadi di dalam roh kita? Nah, kita belajar dari pribadi yang namanya Yairus. Ya, kita baca di dalam Markus 5. Ini berhari-hari ya kita dengar firman Tuhan ini. Markus 5 ayat yang ke-21 saya akan bacakan sampai ke 24. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungguhlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah, yang jadi ayat pegangannya adalah yang ke-23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Nah, jadi ketika sesuatu terjadi, mungkin belum sampai mati, belum sampai padam, masih pudar, ya, dalam keadaan pudar, sumbu yang pudar, Tuhan bilang. Nah, pada saat pudar pun Tuhan udah ingetin kita. Kenapa? Jangan sampai mati. Nah, mestinya reaksi kita terhadap keadaan roh kita, saya sangat tahu ketika saya lagi terjadi sesuatu dengan roh saya. Kok doa nggak naik-naik gitu ya? Kok rasanya ada sesuatu yang nggak beres, saya tahu gitu. Nah, yang dilakukan oleh Yairus itu
sebuah gambaran yang harus kita lakukan ketika dia tahu anaknya dikatakan hampir mati, ada di titik kematian katanya. Yang dia lakukan apa? Dia nggak pikir panjang, dia nggak mikir-mikir berulang-ulang, pergi jangan. Dia nggak berpikir seperti itu. Ketika dia melihat anaknya hampir mati, dia mengambil satu tindakan. Dia pergi cari Yesus. Dia bangkit pergi cari Yesus. Siapa dia? Murid Yesus kan? Bukan. Dia bukan murid Yesus. Dia musuh. Dia orang yang menentang Yesus. Dia yang orang yang menentang pengajarannya Yesus. Tapi ketika dia melihat kondisi anaknya, dia tahu cuma ada satu pribadi yang bisa membuat orang sakit jadi sembuh, orang mati bisa bangkit. Makanya ketika dia datang bersama Yesus, dia bilang, tumpangkan tangan atas anak saya. Dia tahu, dia dengar tentang penumpangan tangan, di mana ketika Yesus tumpang tangan, orang yang mati pun bisa bangkit kembali. Nah, dia siapa? Dia dikatakan seorang kepala rumah ibadat atau the rulers of the synagogue. Artinya dia penguasa. Dia punya satu jabatan yang luar biasa. Tapi ketika dia melihat ada sebuah kematian, dia nggak bisa diam. Nah, ini juga yang terjadi sama perempuan Sunan. Ketika dia lihat anak dia, ini Yairus anaknya hampir mati. Tapi perempuan Sunan melihat anaknya sudah mati. Apa yang dia lakukan? Dia bilang sama suaminya, siapkan kuda. Lalu dia siapkan semuanya dan dia pergi sendiri bertemu dengan apa? Dengan hamba Tuhan yang tahu bisa melakukan mujizat, yang bisa memulihkan anaknya. Dia nggak nangisin anaknya perahu-perahu, kenapa mati? Dia nggak seperti itu. Dia langsung ambil satu tindakan, dia pergi. Dia membereskan semuanya, dia langsung pergi cari hamba Tuhan. Nah, ini yang seharusnya menjadi sebuah gambaran tindakan kita. Jangan nyaman di tempat yang tidak nyaman. Jangan berdiam diri ketika kita tahu sesuatu terjadi. Sebelum mati, sebelum sampai terjadi kematian, Tuhan udah kasih tahu dulu kok sama kita. Ayo mulai bangkit. Lakukan sesuatu dengan hidupmu. Lakukan sesuatu dengan apa? Dengan roh kita. Kita lihat di dalam Roma 12. Ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita kalau baca kisahnya Paulus, nggak pernah ada satu hari pun yang membuat dia mati rohani. Dia begitu bergairah. Makanya dia tulis ini. Dia katakan ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, jadi ketika kita tahu roh kita, sesuatu terjadi dengan roh kita, ada cirinya. Nah, kita lihat di sini cirinya. Yang pertama, kerajinan kita menjadi kendor. Udah pasti yang namanya tadinya rajin, lalu mulai berkurang. Artinya ada sesuatu yang terjadi dengan roh kita. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ketika roh kita terjadi sesuatu mulai padam, kehilangan pengharapan. Kalau di sini kan kata bersukacitalah dalam pengharapan. Orang yang punya roh yang menyala-nyala, dia akan bersukacita dengan pengharapan. Tapi ketika rohnya padam, makanya dia mulai tidak punya pengharapan. Nah, orang kalau udah gak punya pengharapan, imannya akan mati. Nah, ketika iman itu mati, apalagi yang bisa diharapkan? Ikut Tuhan satu-satunya caranya cuma pakai iman kok. Nah, ketika iman mati, mau ikut Tuhan pakai cara apa lagi? Nah, yang selanjutnya, apalagi yang membuat orang yang rohnya menyala-nyala itu pasti dia dalam kesesakan dia pasti sabar. Dalam kesesakan dia tetap bertahan. Itu orang yang rohnya menyala-nyala. Tapi kalau ketika rohnya udah padam, ketika dalam kesesakan, apa yang dia lakukan? Bersungut-sungut, mulai mundur, mulai enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Ciri yang selanjutnya, tidak ada lagi keinginan untuk berdoa. Jujur, pernah nggak kita dalam posisi seperti itu? Atau jangan-jangan hari ini kita ada di dalam posisi itu? Kalau Tuhan kasih pesan, Tuhan nggak salah. Pasti ada di antara kita yang seperti itu. Dan Tuhan bilang ini waktunya untuk bangkit. Belajar dari Yairus, belajar dari perempuan Sunan. Dia tidak diam, tinggal diam. Tantangan mah pasti ada, semua orang punya tantangan. Sampai hari ini pun juga tantangan dalam hidup saya pasti ada. Tapi itu tidak membuat gairah kita menjadi kendor. Amin. Nah,
Selanjutnya, nah, apa yang membuat roh bisa padam? Yang pertama, yang pasti dosa. Ya, dosa pasti bikin roh kita padam lama-lama. Terus hidup udah tahu nggak boleh, dilakukan terus. Udah tahu itu nggak berkenan sama Tuhan, dilakukan terus. Nah, itu dosa udah pasti. Nah, selidiki nih, masih ada dosa apa nih? Masih ada kesenangan-kesenangan apa nih yang saya masih lakukan yang sebenarnya Tuhan gak suka? Mulai itu tinggalkan, mulai lepaskan itu. Nah, selain perbuatan, ternyata gini, yang membuat roh itu bisa padam ya, ketika kita tanpa sadar kita masih berhubungan dengan yang namanya okultisme, dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Itu lama-lama roh kita bisa padam. Kalau sampai hari ini belum dibebaskan, belum lepas dengan itu. Baik, Mas, ternyata saya pikir ya, oh ternyata orang-orang Kristen tuh udah pasti nggak pernah baca lagi perbintangan ya. Ternyata kalau saya ngobrol sama teman-teman saya gitu ya, nggak apa-apa itu mah. Saya sampai, kok masih ada yang seperti, karena kita di sini saya rasa udah nggak seperti itu ya. Tapi di luar ternyata masih banyak yang seperti itu. Nah, ketika orang itu terus melakukan yang seperti itu, saya bisa jamin rohnya nggak akan pernah bisa bangkit. Di situ aja. Jangan main-main dengan hal-hal yang berhubungan dengan penyembahan berhala, dengan hal-hal yang berhubungan dengan okultisme. Kita nggak bisa lihat. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Korintus, itu adalah pencemaran roh. Jadi bukan hanya jasmani yang bisa dicemarkan, tapi roh pun bisa dicemarkan. Apalagi yang berhubungan dengan Hinduisme. Dan olahraga yang pakai pernafasan, itu pengaruh dari Hinduisme. Hati-hati dengan seperti itu. Karena akan mencemari roh kita. Dan ketika roh ini cemar, boro-boro kita bisa lagi berhubungan sama Tuhan. Rasanya udah males. Apalagi banyak hal yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Rasanya saya nggak akan bahas tentang yang seperti itu, tapi kita mesti sadar lah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan alam roh, bukan roh kudus, alam roh yang lain. Hati-hati dengan itu, karena itu adalah kita mencemarkan rohani kita. Termasuk anak-anak. Anak-anak kalau terus-menerus dia main gadget ya. Itu kita kalau kita membiarkan anak kita terus main gadget ya, tanpa sadar kita lagi membuat anak kita kehilangan gairah sama Tuhan. Berapa banyak anak yang begitu gairah sama gadgetnya, begitu dengar firman Tuhan, dia langsung main. Nah itu kita lagi bahasa Sundanya nyilakakeun. Lagi membuat anak kita celaka sendiri gitu. Nah, yang kedua yang membuat roh kita bisa padam itu ketika kita lebih suka dengan perkara dunia. Ketika kita sibuk dengan duniawi. Karena Tuhan udah bilang kok, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ketika orang cari segala sesuatu yang tambahan-tambahannya dan tidak mencari kerajaan Allah, itu kesibukan yang luar biasa. Itu kesibukan yang membuat kita akhirnya kelelahan dan nggak punya gairah lagi untuk cari Tuhan. Dengan sendirinya kita lagi bikin apa? Roh kita kita bikin kurang gizi. Kita lagi bikin roh kita kurang gizi. Nah, itu yang membuat salah satu yang bisa membuat roh jadi padam. Kesukaan-kesukaan akan dunia, kesibukan-kesibukan yang gak penting, yang seharusnya menjadi nomor 2 menjadi nomor 1. Nah, yang ketiga yang membuat orang membuat roh bisa padam adalah kecewa. Ini kecewa ini nih rasanya sangat sederhana, tapi ini punya pengaruh yang luar biasa. Ini bukan hanya memadamkan roh kecewa itu, tapi bisa memadamkan apa? Bisa mematikan kita, bisa membuat orang bunuh diri. Elia pernah ada di satu titik yang betapa kecewanya dia dengan hidup dia, dengan pelayanannya. Sampai akhirnya dia pengen mati aja rasanya. Orang kecewa pengen mati rasanya, jadi jangan main-main. Jadi bukan cuma rohaninya yang padam, tetapi dia ingin mati. Yunus pun juga pernah di dalam satu titik seperti itu, pengen mati aja rasanya katanya. Hati-hati dengan kecewa. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang membuat hati kita kecewa, ya,
biasanya itu kecewa sama teman dekat. Biasanya urusan duit. Aduh, dia belum bayar nih utang sama gua. Kok dia nggak bayar sih? Nah, lama-lama kita kecewa sama dia. Nagih nggak berani, tapi ngededel di sini teh, ngededel tah. Rasanya teh nggak belum beres gitu. Nah, kalau kita memang ya, jadi kalau ada yang bisa kita beresin. Kenapa? Karena kalau kita nggak selesaikan, yang rugi kita sendiri. Hidup dalam kekecewaan, melihat orang itu makin hari makin maju. Ngenang dia mah hidupnya enak pisan, dia mah nggak kayak gua, kayak gini. Lama-lama kayak begitu, itu menyiksa diri sendiri. Lama-lama orang tuh susah dikerjain iblis, kecewanya nggak pernah sama iblis. Pernah nggak kita dengar ada orang Kristen, gua kecewa sama iblis nih? Padahal dikerjainnya sama iblis. Padahal iblis yang mencuri sukacita dia mencuri hartanya dia. Gua kecewa sama iblis. Beneran gua mah nggak mau lagi urusan sama iblis. Nggak pernah ada. Semua orang kalau dalam keadaan susah dia kecewa sama Tuhan. Mau Tuhan deui urang mah. Mau ke gereja deui urang. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan jadi artinya tuh kalau memang bisa diselesaikan, selesaikan. Bicara sama temen, sama adik, sama koko, sama orang tua. Kalau bisa diselesaikan. Kalau nggak bisa berdua, berhadap, datang ke hamba Tuhan. Atau kalau memang rasanya aduh udah nggak mungkin dia mah berubah, nggak mungkin dia mah utang gua dibalikin misalnya, nggak mungkin terjadi sesuatu pemulihan. Lebih baik apa? Ambil keputusan, lepaskan pengampunan buat dia. Pokoknya apapun yang kita lakukan untuk keuntungan kita. Maksudnya kalau kita sampai kecewa, yang rugi kita, gitu. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa kekecewaan itu bisa membawa kematian rohani, ambil tindakan lah. Seperti Yairus mengambil satu tindakan, dia tahu bahwa ini bisa membawa anaknya kepada kematian. Jadi ketika ada di titik yang paling kritis, dia datang cari Tuhan. Dia ambil satu tindakan, udah kita lepasin pengampunan. Hari ini kita nggak bisa mengampuni, mungkin besok kita lakukan lagi besok. Kalau besok kita nggak bisa ngampunin, hari ketiga kita ampuni dia. Terus setiap hari sampai artinya hati kita plong. Kadang-kadang kita mau ngeberesin sesuatu sama orang yang nggak rohani. Kita mau membereskan sesuatu sama orang bukan anak Tuhan. Kadang-kadang sama anak Tuhan juga nggak bisa beres-beres. Kadang-kadang kita mau membereskan sesuatu, kita juga orang yang mau diajakin beres aja belum tentu bisa. Daripada kita pusing sendiri, lebih baik kenapa kita udah lepasin pengampunan deh. Keuntungannya buat saya kok. Nggak gampang, saudara. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak hal yang bisa membuat kita kecewa. Dan kita jadi anak Tuhan itu kita nggak kecewa, nggak bisa yang namanya anti kecewa. Masih bisa kemungkinan orang jadi kecewa seperti Elia. Apa nggak kurang dahsyat? Tapi ada di satu titik dia bisa kecewa juga. Lepasin pengampunan dan ambil sebuah tindakan. Ketika kita melakukan dengan benar, Tuhan ada di pihak kita kok. Cuman itu aja deh. Jangan daripada kita sibuk, si itu salah, si ini salah, si itu, si ini, nyunyuk semua orang salah. Artinya kan yang benar cuma gue, dan belum tentu benar juga. Kadang-kadang yang salah juga di situ. Nah, seringkali kita nyarinya ke situ juga. Nah, ini yang kita ingatkan, yang Tuhan ingatkan buat saya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan apa? Dengan pesan Tuhan yang minggu lalu. Minggu lalu pesan Tuhan tentang apa? Ada yang masih ingat nggak pesan Tuhan yang minggu lalu? Tentang ketaatan yang tidak tertanggung. Dari Lukas 5. Nah, ketika saya renungkan tentang ini juga, banyak orang yang udah taat, dia pikir dia udah taat, ternyata bisa kecewa loh. Orang taat bisa kecewa loh. Nah, kenapa orang taat ini bisa kecewa? Karena dia taat untuk dapat sesuatu. Dia punya pengharapan, wah, lagi masalah keuangan nih. Terus kita dengar firman Tuhan, mesti begini. Udah, gua taat nih. Kalau gua taat nih, pasti nih urusan keuangan gua beres. Urusan ini gua beres. Urusan itu gua beres. Gua mau taat deh. Gua lakonin deh pokoknya asal urusan gua beres. Seringkali kan orang gitu, taat supaya terjadi sesuatu. Nah, ternyata Tuhan kadang-kadang gak selalu hari ini taat, hari ini terjadi sesuatu kan. Tuhan punya waktu.
Tuhan tahu kualitas kita. Tuhan mau bentuk kita. Dia punya waktunya sendiri. Kadang-kadang sebulan baru dijawab. Kadang-kadang 2 tahun baru dijawab. Kita nggak tahu waktunya Tuhan. Tapi kalau ketaatan kita berdasarkan ingin menerima sesuatu, orang bisa kecewa loh. Aduh, apa yang mesti saya lakukan? Saya udah taat benar. Saya udah berdoa benar. Kok kayak begini? Nah, tapi dari firman Tuhan, pesan Tuhan yang minggu lalu, saya belajar sesuatu. Kita lihat dalam Lukas 5 ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru telah sepanjang... Hah? Ya benar ya? Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan kita. Artinya, kalau kita mau taat, kita taat karena Tuhan yang suruh. Karena itu perintah Tuhan, karena itu firman Tuhan, saya mau taat. Hasilnya, saya dapat apa? Saya nggak peduli. Yang penting saya taat dulu sama Tuhan hari ini. Nah, kalau kita punya ketaatan karena itu firman Tuhan dan kita mau taat, apapun yang terjadi itu urusannya Tuhan, kita nggak akan pernah kecewa. Jadi hari ini kita belajar, kalau kita mau taat sama Tuhan, taat karena kita melakukan firman Tuhan. Jangan kita taat mati-matian untuk terima sesuatu dari Tuhan. Nah, kita belajar ada 3 hal, bahwa yang pertama yang bisa membuat orang menjadi kecewa adalah pasti dosa. Yang kedua karena kita terlalu sibuk dengan perkara dunia. Dan yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Kecewa. Nah, jadi banyak kali orang ketika udah kecewa, jadi kecewa itu belum padam loh, sudah belum mati. Kecewa itu membawa pada kematian. Tapi ketika orang kecewa, orang itu tindakannya cuma satu kebanyakan. Orang itu kebanyakan tindakannya apa? Udah nggak mau datang lagi ke gereja kan, gitu kan? Nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Nah, beda sama Yanus. Begitu ada yang dia melihat ada kematian, dia ambil satu langkah, pokoknya dia datang cari Yesus. Apapun yang dia hadapi, dia untuk dapat ketemu Yesus, dia cari Yesus. Nah, saya ngebayangin lagi, orang-orang yang berkerumun itu kan semua orang yang percaya Yesus. Dia satu-satunya orang yang menentang Yesus. Mestinya dia punya rasa, aduh takut nih, gue bisa dibantai nih di tengah-tengah orang seperti ini. Tapi dia lakonin aja. Untuk apa? Supaya anaknya selamat dan hidup kembali. Nah, ini mestinya menjadi satu tekad yang luar biasa dari orang-orang yang punya rasa yang sadar bahwa ada sesuatu yang mengganjal di dalam rohnya dia. Ada sesuatu yang membuat rohnya nggak sehat hari ini tuh, mesti itu punya satu tindakan yang seperti itu. Nah, yang pertama, yang tadi yang orang yang kecewa tuh kebanyakan nggak datang lagi sama Tuhan, nggak ke gereja lagi. Tapi ada juga orang yang lagi sangat amat kecewa, dia semakin rajin ke gereja. Ada nggak yang gitu? Ada ternyata. Orang yang lagi kecewa-kecewanya nih, sebelum dia mati beneran nih, dia datang dulu ke gereja. Buat apa? Pengaruhi orang-orang. Supaya apa? Supaya kecewa juga kayak dia. Hati-hati loh. Di gereja banyak yang seperti itu. Wah, ngomong begini-gini segala macam itu. Kenapa? Dia kalau dia mati, dia nggak mau mati sendirian. Dia mau mati rame-rame. Nah, jadi ini yang sikap orang-orang yang kecewa seperti ini. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Ya udah, nggak ada cara lain. Datang cuma sama satu sumber hidup kita. Siapa? Yesus. Perbanyak maksudnya punya satu tekad untuk datang sama Tuhan. Untuk lebih lagi bergairah, untuk lebih rajin lagi. Kenapa saya berani ngomong gini? Karena waktu saya datang sama Tuhan pun juga saya dalam kondisi yang dikecewakan. Saya dikecewakan. Belum lagi bukan urusan dengan suami, tapi juga mertua ikut-ikutan. Bayangin, di depan gereja dia taruh satu orang. Untuk semua orang yang keluar, tahu nggak sih Muti? Itu orangnya gini. Lewat satu lagi lewat. Semua orang yang keluar dari gereja cuma mau ngomongin saya. Rasanya luar biasa, kesel banget gitu, kekecewaan. Apakah saya bisa mengkonfrontasi sama orang gini? Rasanya belum tentu dia juga bisa nangkep yang kita datengin dan kita, lu maunya apa sih? Belum tentu juga dia bisa nerima yang seperti itu. Yang pasti nggak mungkin nerima. Bagian kita udahlah belajar
bagian kita adalah datang sama Tuhan. Kita mau membangun roh kita, mau supaya ketika kita roh kita kuat, kita bisa mengampuni orang itu, kita bisa melepaskan orang itu. Jadi kita beres gitu. Sampai hari ini saya nggak mati loh. Amin. Sampai hari ini kita nggak mati. Kenapa? Karena kita datang sama Tuhan, karena kita mau datang sama Tuhan. Jadi yang pertama adalah dengan segala kerendahan hati datangnya sama Tuhan. Kadang-kadang orang yang lagi kecewa, saat gue lagi nunggu gereja sok mau dateng kan nengokin gue, gitu kan kadang-kadang gitu ya. Nah, kalau udah datang juga bukannya diajarin apa mau nangkep, bukan, mau berdebat, mau ngajak ribut gitu lah. Karena apa? Ya itu kecewa. Tapi kalau hari ini kita nggak lagi kecewa, entah kita juga mungkin di hari-hari ke depan ada sesuatu yang bisa mengecewakan kita, jangan diam di rumah, datang cari Tuhan. Atau kalau di rumah pun juga terus bangkitkan roh kita, terus terhubung terus sama Tuhan. Jangan biarkan roh kita mati. Kalau udah mati, udah susah dihidupkannya lagi. Kalau kita, maksudnya kalau kita dengan kekuatan sendiri nggak bisa hidup lagi. Kecuali pokoknya mau setengah mati, mau seperempat mati, mau 3/4 mati, mau mati beneran, datang sama Tuhan, udah pasti bisa hidup kembali. Amin. Nah, jadi ya, datang. Nah, ketika datang sama Tuhan pun juga nggak hari ini kita datang, hari ini kita persoalan kita beres. Sama seperti Yairus, begitu dia datang sama Tuhan, aduh tantangannya pun nggak mudah. Begitu dia mau ngomong sama Tuhan, wah orang datang lagi sama dia. Begitu Tuhan, yuk Yesus cepetan kita datang ke sana, anak saya udah mau mati, ini anak saya udah mau mati. Perempuan yang pendarahan datang, bikin kacau lagi kan. Nah, tapi karena dia punya satu tekad, pokoknya cuma Yesus yang bisa pulihkan apapun tantangannya. Walaupun gak langsung dapat, dia percaya, dia fokus sama Tuhan, sama Yesus. Makanya apa? Ketika Yesus datang ke rumahnya, anak dia hidup kembali. Bahwa bagian kita ini, pesan Tuhan ini ngajarin apa yang harus menjadi bagian kita. Bagian Tuhan mah pasti gak mungkin salah. Bagian kita adalah apa? Datang sama Tuhan. Tantangan apapun yang ketika kita datang sama Tuhan, orang pasti ngomong macam-macam. Kayak Yairus, udah deh, anak lu udah mati, udah gak ada harapan. Kita banyak hal ketika kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, tantangannya banyak. Tapi juga ketika kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, dan kita fokus sama Tuhan, bukan sama diri sendiri, kita akan melihat Tuhan punya banyak cara untuk apa? Membuat kita beriman. Sama seperti Yairus. Ketika dia tidak fokus sama diri sendiri, dia bisa lihat, oh ternyata perempuan yang 12 tahun ini pun juga Tuhan bisa pulihkan. Sama-sama 12 tahun, anak dia 12 tahun, perempuan ini 12 tahun juga. Tapi Tuhan lakukan perkara yang ajaib. Dan perempuan ini bisa pulih. Berarti anak saya pun bisa sembuh. Anak saya pun bisa hidup kembali. Jadi banyak hal yang kalau kita fokus sama Tuhan, Tuhan berbicara dengan banyak hal. Tuhan bisa bicara lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu membuat iman kita bisa tumbuh. Nah, kalau saya seringkali memperhatikan orang-orang yang nggak mau, yang pengen instan. Begitu dengar, oh ada pendeta ini nih bisa membuat ini, datang berbondong-bondong. Nggak ada gairah lagi tuh dengar khotbah, rasanya udah nggak terlalu peduli, nunggu cepetan amin dan pengen didoain. Padahal kalau kita tahu, kalau kita fokus sama Tuhan, kalau kita tahu pekerjaannya Tuhan, ketika khotbah di situ Tuhan bisa banyak bicara sama kita. Bener loh, jangan kita pikir yang penting gue pengen dinubuatin, yang penting gue pengen tumbang tangan. Perhatikan juga khotbahnya itu juga bisa membuat kita berbeda, membuat gairah kita, membuat iman kita bangkit. Amin. Nah, jadi ini pagi hari ini kita belajar tentang pesan Tuhan ini. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ada bagian kita adalah cuma datang sama satu-satunya sumber. Jangan datang ke tempat yang lain, datang sama Yesus. Amin. Hari ini mungkin kita nggak lagi dalam kondisi yang sehat walafiat rohani kita. Tapi ketika kita menghadapi satu tantangan dalam hidup kita, yang pertama jangan kecewa. Kalau sampai terjadi kekecewaan, terus datang sama Tuhan, jangan diam. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.